Untuk menaklukkan si anak gaul dan famus di kampus, kakakku menyuruhku mengganggu saingan cintanya. Dia bilang, bersikap manis aja ke dia, tahan dia sebulan. Aku jawab, oke, aku bisa sangat manis. Sebulan kemudian, kami berdua punya masa depan cerah. Dia jadi pacarnya si cantik kampus, aku jadi anjing kecil yang setia milik si cowok paling populer. Selamat datang di channel Cerita Novel Harian, subscribe untuk ikuti semua kisah luar biasa kami. Ceritanya dimulai. Pukul 9 malam, kakakku lagi-lagi ngomel di telepon. Aku bakal meledak. Tadi malam aku ngajak Julia makan malam buat nyatain perasaan, dan si bajingan Erwin Kuswanto itu muncul lagi. Dia dengan muka temboknya duduk di meja kita, terus ngobrolin turnamen debat sama Julia. Aku bahkan gak sempat ngomong sepatah kata pun. Maksudku ya udahlah, dia udah cukup sering nyolong sorotan di kampus. Tapi aku bawa Julia jauh-jauh ke restoran Sofia @ Gunawarman, gimana dia bisa nemuin kita? Itu sudah keempat kalinya kakakku gagal mengungkapkan perasaan. Restoran Sofia @ Gunawarman jaraknya setidaknya 30 menit naik mobil dari kampus. Nggak heran kalau dia nyaris gila, rivalnya sampai ngejar mereka sejauh itu. Aku menghela napas, mencoba menghiburnya. Kak, mungkin kamu harus nyerah aja. Bukan bermaksud nyakitin hati. Tapi serius, Erwin Kuswanto itu susah banget dikalahin. Bahkan aku, yang biasanya nggak peduli gosip kampus, pernah dengar soal dia. Erwin Kuswanto adalah idola tak terbantahkan di universitas. Gantengnya kebangetan, dari keluarga old money yang sangat berpengaruh. Yang lebih parah, dia bukan cuma ganteng, dia ambisius juga. Saat mahasiswa lain masih bingung nyusun jadwal kuliah, dia udah bikin perusahaan sendiri di tahun kedua, dapat pendanaan di tahun ketiga, dan tetap jadi juara kelas. Kakakku sebenarnya nggak kalah tampan atau pintar, cuma dia terlalu sering main-main selama kuliah. Jessica Purnama, suara kakakku pecah kayak ketel mendidih. Bahkan kamu mikir aku nggak cukup baik? Bukan itu maksudku. Lalu kenapa kamu nyuruh aku nyerah? Kamu tahu kan aku segitunya suka Julia? Oke, aku ngaku salah kak. Jadi kamu mau bantu aku atau enggak? Iya, aku bantu. Aku langsung nyesel begitu kata-kata itu keluar dari mulutku. Benar saja, isak tangisnya langsung berubah jadi sorakan kemenangan. Bagus, mulai besok kamu bakal gangguin Erwin Kuswanto buatku. Aku mau tuh bajingan terlalu sibuk buat deketin Julia lagi. Apa? Awalnya aku nolak, tapi terus kakakku keluarin senjata pamungkas, nangis lebay, main perasaan, dan nyogok. Kamu lagi bokek dan gak bisa beli batu aneh-aneh itu kan? Aku kasih 50 juta. Mengoleksi meteorit adalah hobi mahal dan aneh yang baru-baru ini kupinjam mata buatnya. Aku lagi ngincer satu yang langka, tapi nggak punya uang. Begitu kakakku naikin tawarannya jadi 75 juta, aku langsung setuju tanpa ragu. Hanya 1 bulan, tempelin Erwin Kuswanto. Bikin dia terlalu sibuk buat gangguin aku. Gimana caranya aku tempelin dia? Pura-pura naksir, ganggu dia, ajak ngobrol tiap hari. Dia memperingatkanku, pokoknya bersikap manis. Alihkan dia selama sebulan. Aku belum sempat menyelesaikan kalimatku. Dia udah nyamber. Julia nelpon. Cepet, kamu ikut atau enggak? Fine, aku bisa manis. Panggilan berakhir dengan bunyi bip panjang. Aku menatap ponselku. Beberapa detik kemudian, muncul kartu kontak Erwin Kuswanto. Nih info dia, tambahin. Improvisasi aja, terserah. Tapi jangan beneran bikin dia jatuh cinta. Bajingan itu nggak layak. Wah kak, rasa percaya dirimu terhadap adik perempuanmu luar biasa, gumamku pelan. Aku mengetuk kartu kontak itu, lalu terdiam. Hah, kami sudah berteman. Kubuka riwayat chat, ternyata kami pernah saling terhubung setengah tahun lalu. Itu waktu aku masih mahasiswa baru. Saat itu aku nambahin banyak orang pas pekan pengenalan kampus. Tapi, Erwin Kuswanto, aku sama sekali nggak inget dia. Yang lebih parah, ternyata dia yang duluan add aku. Pesan pertamanya sopan dan sederhana. Hai, aku Erwin Kuswanto. Pesan sistem, kamu telah menambahkan Erwin Kuswanto. Kamu bisa mulai chat sekarang. 10 menit kemudian dia kirim pesan yang sama lagi. Hai, aku Erwin Kuswanto. Jadi dia beneran pernah ngirim pesan ke aku. Aku ragu sebentar, lalu ngetik di kolom chat. Setengah tahun telat, akhirnya aku balas. Hai, cowok impianku. Erwin Kuswanto nggak balas, tapi aku nggak kaget. Di kampus, dia terkenal sebagai pangeran dingin tak tersentuh dari fakultas bisnis. Cewek-cewek bahkan nggak bisa dapetin nomornya. Aku tutup aplikasinya,
baca beberapa panduan cara jadi bucin yang baik, lalu tidur. Pagi harinya, aku bangun dan lihat beberapa pesan tak terbaca dari Erwin Kuswanto. Pukul 0.30 pagi. Itu salah kirim. Pukul 1 pagi. Kamu kalah taruhan. Pukul 2 pagi. Apakah kamu Jessica Purnama? Pukul 5 pagi. Gak apa, aku bisa tunggu balasanmu. Entah kenapa, kalimat terakhir itu terdengar menyedihkan. Terguncang, aku buru-buru balas sebelum pikiranku berlebihan. Iya, ini aku. Kalau aku mau main peran sebagai bucin, aku harus manfaatin setiap kesempatan. Aku langsung masuk karakter dan mulai ngetik cepat. Sebenarnya aku udah lama ngefans sama kamu. Tadi malam aku baru sadar kalau ternyata aku udah punya kontakmu dari dulu. Jadi aku gak bisa nahan diri buat ngomongin perasaanku. Maaf kalau aku terlalu blak-blakan. Kamu tuh kakak tingkat yang luar biasa. Belakangan ini aku lagi ngerasa agak bingung soal masa depanku, dan aku berharap bisa minta saran darimu. Kalau boleh. Itulah alasan palsu yang udah kupersiapkan biar aku bisa ganggu dia tiap hari selama sebulan ke depan. Aku lanjut ngetik. Walaupun kita beda jurusan, belum sempat kukirim, 3 pesan baru muncul. Boleh. Ayo. Aku udah di bawah asrama kamu. Segalanya tidak berjalan sesuai rencana. Yang kuinginkan cuma jadi bucin digital, gangguin Erwin Kuswanto online selama sebulan, lalu menghilang diam-diam. Aku nggak pernah merencanakan buat ketemu langsung. Masih setengah sadar, aku lari ke bawah. Dan di sana, Erwin berdiri di bawah pohon dekat gerbang asrama, menunggu. Aku terdiam, terpaku. Erwin. Erwin menoleh saat mendengar suaraku, keluar dari bayangan pohon. Fitur wajahnya tajam dan sempurna, alisnya seperti pisau. Tapi mata yang sedikit naik di ujung membuatnya tampak mudah didekati. Astaga, wajah itu bener-bener bikin gampang jatuh hati. Aku menelan ludah dan bertanya kikuk. Kamu ngapain di sini? Teman sekamarku lagi lari keliling lapangan, katanya santai sambil mengangkat botol air. Jadi aku bawain air buat dia. Terus aku lihat pesanmu soal butuh saran. Ya udah, aku kesini. Sebenarnya itu nggak gitu mendesak, sih. Baru aja aku mau nyuruh dia pergi. Pandanganku melintas di belakangnya, dan langsung terpaku. Kemeja Hawaii, kantong belanja, jalan santai ke arah asrama putri. Kakakku. Dia emang selalu bawain sarapan buat Julia sekitar jam segini. Panik, aku langsung meraih pergelangan tangan Erwin. Erwin, sebenarnya ini mendesak banget. Kita bahas sambil sarapan, yuk. Erwin melihat ke bawah, ke tanganku. Ada kilatan heran di wajahnya. Dia ragu sebentar, lalu berkata pelan. Oke, aku terlalu fokus menarik Erwin pergi sampai nggak sadar kalau dia sempat kaku dan menegang. Kami memutar lewat jalan yang lebih jauh mengelilingi lapangan dan masuk ke kafetaria. Aku langsung berubah jadi tuan rumah paling antusias sedunia. Duduk, aku yang pesen. Aku kembali sambil membawa nampan penuh makanan. Tapi pas aku nyampe meja, aku melihat kakakku masuk ke kafetaria bareng Julia. Mereka tertawa bersama, persis kayak adegan romcom. Ya ampun, mungkin selama ini, yang kelinci tuh kakakku, bukan Erwin. Menurut ceritanya, Erwin Kuswanto telah membuntuti dia selama 6 bulan demi ngejar Julia. Katanya, Erwin selalu, kebetulan, muncul dimanapun Julia berada. Kakakku bilang Erwin itu penguntit. Tapi sekarang, aku mulai curiga, jangan-jangan Erwin yang sebenarnya jadi korban. Maksudku, 2 kali ketemu dalam 15 menit, sambil mengomeli kakakku dalam hati, aku melirik Erwin dengan gugup. Erwin, kita bisa ke kafetaria lain gak? Dia berkedip, lalu mengangguk tanpa bertanya apa-apa. Dia langsung berdiri dan ikut aku. Dalam perjalanan keluar, aku ngirimin pesan ke kakakku. Ambil makanan terus pergi. Misi dibatalkan. Balasannya langsung masuk. Oh, gerakanmu mulus juga. Ngomong-ngomong, ku dengar ada yang nemu meteorit Mars di kampus. Kasih aku sehari, bakal ku cekin infonya buatmu. Meteorit dari Mars? Aku langsung tutup chat dan ganti topik. Erwin, kamu selalu bawain air buat teman sekamar tiap pagi ya? Erwin melirikku dari samping, jelas agak gugup. Kadang, itu perhatian banget, tapi pasti capek juga ya. Aku bisa bantu kalau mau. Kalau aku bisa bikin dia nggak ke asrama cewek, berarti bisa ngindarin dia dari kakakku. Tapi itu masih terasa agak riskan, jadi aku menambahkan. Lagian aku punya banyak pertanyaan. Sebagai imbalannya, aku bawain kamu sarapan tiap hari. Dengan begitu, aku bisa cegat dia langsung di asrama cowok. Masalah selesai. Aku lagi sibuk menyusun strategi dalam kepala.
nggak sadar wajah Erwin tampak bingung dan galau. Setelah hening agak lama, dia bilang, Jessica, kamu nggak perlu ngelakuin semua ini. Aku mendongak, bingung, dan bertemu tatapan matanya yang dalam dan sulit ditebak. Ada sesuatu yang kamu pengenin? Tanyanya. Kalau ada sesuatu yang kamu mau, kamu bisa langsung bilang. Jantungku nyaris loncat. Apa dia curiga aku lagi nyabotase kehidupan cintanya? Aku cepat-cepat mengalihkan pandangan dan tertawa kecil. Kalau aku bilang aku mau ngejar kamu, gimana? Telinga Erwin langsung memerah. Dia menunduk, malu. Setelah jeda, dia berbisik sesuatu. Hah? Dia menggigit bibir. Nggak apa-apa. Aku nggak maksa, cuma tersenyum dan membawanya ke kafetaria lain yang lebih sepi. Selama makan, aku jadi bucin terbaik. Ambilin makanan, tuangin air, kasih tisu. Dengan alasan butuh bimbingan, aku berhasil dapetin jadwal mingguan dia secara lengkap. Sekarang aku siap, mode bucin resmi diaktifkan. Kalau Erwin mau ke perpustakaan, aku pesenin tempat duduk duluan. Kalau dia harus keluar kampus, aku udah pesenin mobil sebelum dia buka aplikasi. Aku bahkan nyewa kurir buat nganterin camilan dan minuman ke teman-teman sekamarnya. Sementara aku pribadi bawain sarapan ke asrama cowok tiap pagi. Cuma butuh beberapa hari sampai teman sekamarnya mulai ngeliat aku dengan tatapan geli. Kadang kalau aku ketemu mereka di bawah, mereka bakal nyamperin Erwin, melingkarkan tangan ke lehernya, lalu godain. Siapa yang ngotot mau olahraga pagi? Siapa yang janji mau bawain air? Siapa yang sekarang mau kabur dari kita? Erwin, jawab dong gelombang. Aku selalu ketawa ngakak, sampai Erwin mukanya gelap, langsung nyeret aku pergi kayak orang kabur dari kawanan setan. Telinganya selalu merah padam. Begitu kami agak jauh, dia akan menghela napas dan bergumam. Jessica, kamu gak perlu bawain sarapan lagi. Kalau kamu mau sarapan bareng aku yang akan nyari kamu. Tentu aja aku nolak, tapi itu gak menghentikanku buat tetap muncul di depan asramanya tiap pagi, tepat waktu. Awalnya, demi membuat kebohongan ini terlihat meyakinkan, aku sudah menyiapkan banyak pertanyaan serius soal jurusan kuliah double dan sekolah pascasarjana untuk kutanyakan ke Erwin Kuswanto. Tapi sejak aku secara nggak sengaja tahu kalau dia suka astronomi, obrolan kami mulai melenceng ke arah yang berbeda. Aku jurusan sastra, dia anak sains tulen. Tapi entah kenapa, kami nyambung. Aku mulai berbagi buku-buku favoritku dengannya, dan dia memperkenalkanku ke film-film action kesukaannya. Satu percakapan mengalir ke percakapan lain, dan jarak di antara kami pun mengecil, diam-diam, dan alami. Suatu pagi, aku berjalan ke asramanya karena sudah jadi kebiasaan. Baru di tengah jalan aku ingat, tadi malam dia bilang dia nggak akan ada di kampus. Aku berbalik, masih memegang kantong sarapan di tangan, dan saat itulah hujan mulai turun. Hanya gerimis kecil, jadi aku nggak repot-repot lari. Aku cuma berjalan menembus hujan. Sesampainya di asrama, aku mengeringkan diri dan membuka ponsel. Di sanalah rentetan pesan dari kakakku. Jessica, aku dengar ada cewek yang nganterin sarapan buat Erwin setiap pagi. Katanya dia penggemar fanatik Erwin, selalu ngelilingin dia. Bahkan hari ini dia nungguin di tengah hujan. Apa-apaan sih ini? Bahkan orang kayak Erwin aja punya penggemar fanatik sekarang. Jessica, jangan sampai kamu jadi salah satu dari cewek kayak gitu ya. Aku nyuruh kamu gangguin dia secara digital, bukan jadi penguntit beneran. Aku menatap pesan-pesan itu, lalu perlahan mulai mengetik. Kak, mungkinkah penggemar fanatik itu? Aku belum sempat kukirim, dia langsung menelpon. Kamu ngapain? Aku udah ngechat kamu dari pagi. Aku tertawa hambar, bersiap buat jujur. Tapi dia malah nyamber lagi. Lupakan itu, nggak penting. Ada urusan serius. Kamu akhir-akhir ini ngobrol sama Erwin nggak? Kalau iya, bisa tolong cari tahu dia ngapain akhir pekan ini? Aku mengedip, bingung. Kenapa? Aku mau nyatain cinta ke Julia, Sabtu malam ini. Dimulai lagi. Sejak Erwin Kuswanto muncul setengah tahun lalu, kakakku hidup dalam mode siaga terus-menerus. Dia merancang pengakuan cinta yang dramatis setidaknya sebulan sekali. Ini sudah yang kelima. Aku bahkan udah nggak kaget. Di mana kali ini? Suaranya terdengar puas banget. Restoran Sofia @ Gunawarman lagi. Tapi kali ini aku pesan ruang privat. Coba aja tuh bajingan bisa nyusup lagi. Lah, terus kenapa kamu nyuruh aku ngecek rencana Erwin? Dia hening sebentar, lalu bergumam. Jessica, kamu nggak ngerti. Dia tuh serius terkutuk. 4 kali, setiap aku bikin janji sama Julia, Erwin selalu muncul secara ajaib. Aku pernah bawa Julia ke taman hiburan,
dan Erwin malah muncul di rumah hantu. Dia lebih serem dari hantu-hantunya. Aku trauma, sumpah. Aku bahkan gak bisa mikirin pengakuan cinta tanpa bayangin muka songong dia. Aku jadi merasa bersalah juga. Oke deh, nanti aku tanyain. Setelah telepon ditutup, aku kirim pesan ke Erwin. Hey Erwin, weekend ini ada rencana nggak? Beberapa jam kemudian, saat aku di kelas, dia membalas. Ada makan malam bareng kelas. Kenapa? Aku pura-pura penasaran. Di mana kalian makan? Jawabannya langsung muncul. Sabtu ini, di restoran Sofia at Gunawarman. Apa-apaan? Ini orang Cenayang apa gimana? Aku terdiam, tapi lebih dari sekadar bingung. Aku mulai ngerasa nggak enak. Jangan-jangan, Erwin masih ngejar Julia? Apa dia sengaja pilih restoran itu? Kata-kata kakakku terngiang lagi, betapa ngototnya Erwin selama ini. Tapi, Erwin nggak pernah nunjukin tanda-tanda seperti itu. Dia bahkan nggak pernah nyebut nama Julia. Waktu bersamanya selalu terasa alami. Apa aku benar-benar sebuta itu? Baru saja aku menurunkan ponsel, muncul pesan baru. Kamu mau ikut? Aku membeku. Maksudmu, ke makan malam kelas itu? Iya, ini bukan acara formal. Kuliah tingkat akhir udah hampir selesai. Semua orang cuma mau makan bareng terakhir sebelum lulus. Mereka bawa temen juga. Seolah takut aku nolak, dia terus kirim pesan demi pesan. Biasanya aku selalu dipaksa minum di acara kayak gini. Nggak enak juga. Kalau kamu datang, mungkin kamu bisa bantu aku. Ada yang terasa aneh. Aku nggak bisa menghentikan mereka buat gangguin kamu. Tapi kamu bisa menghentikan aku. Jantungku langsung berhenti sedetik. Satu kalimat itu, begitu santai, begitu ambigu, membelitku seperti perangkap. Dia nggak menjelaskan, nggak menjabarkan, hanya melanjutkan. Kamu mau datang? Aku menggigit bibir, lalu mengetik balik dengan impulsif. Kenapa restoran Sofia at Gunawarman? Itu hasil voting kelas. Aku nggak pilih, jadi cuma kebetulan. Tapi kenapa dia selalu muncul di tempat yang sama setiap kali? Aku masih bimbang saat pesan lain masuk. Apa kamu nggak suka tempat itu? Waktu itu juga nggak datang. Waktu itu, baru setelah kukirim balasan. Aku nggak benci tempatnya. Aku sadar apa maksudnya. Bulan lalu, Justin Purnama bilang kamu bakal datang buat ngerayain. Tapi kamu nggak muncul. Justin Purnama, itu nama kakakku. Tunggu sebentar. Bulan lalu, malam saat pengakuan cinta keempat kakakku gagal total. Tapi dia nggak pernah bilang kalau dia ngajak Erwin. Bahkan nggak bilang kalau aku seharusnya hadir. Kebingungan dan kalut, aku belum sempat mencerna semuanya saat pesan berikutnya masuk. Jessica, aku harap kamu datang. Karena pesan terakhir dari Erwin Kuswanto itu, aku benar-benar lupa buat menginterogasi kakakku. Aku tetap melamun semalaman. Bahkan keesokan paginya pun, saat aku ngantar sarapan ke Erwin seperti biasa. Tapi saat aku makin dekat ke asrama cowok, aku mulai sadar pandangan aneh dari orang-orang. Mereka bisik-bisik, ngeliatin. Awalnya aku nggak terlalu mikir, sampai ku dengar dua cewek yang lewat. Itu kan cewek yang nungguin Erwin di tengah hujan pagi-pagi cuma buat ketemu dia. Dia cantik banget, kenapa harus jadi bucinnya si Erwin? Oke, iya, secara teknis, misi awalku emang jadi bucin. Tapi ini semua udah jauh banget dari yang kupikirkan. Aku berdiri di sana. Ya, tapi cuma 2 menit. Jadi, dari mana datangnya mitos aku nungguin dia sepanjang pagi di tengah hujan? Jessica. Aku mendongak tepat saat Erwin Kuswanto berlari ke arahku dari asrama. Dia berhenti di depanku, terengah dan wajahnya memerah. Aku baru balik kampus tengah malam. Teman sekamarku bilang kamu nyariin aku kemarin pagi. Kamu kehujanan? Kamu sakit nggak? Aku, maaf. Dia terhenti. Bulu matanya menunduk, suaranya ragu. Lalu dia menatapku dan berkata sungguh-sungguh. Jessica, jangan bawain aku sarapan lagi. Aku membeku. Dia merogoh saku dan mengeluarkan kotak display kecil. Di dalamnya, terletak di atas busa lembut, ada sebongkah batu gelap. Aku tahu apa yang kamu mau, katanya sambil mengulurkan kotak itu padaku. Ini, kamu nggak perlu ngelakuin semua ini lagi. Aku menatap ke bawah, dan ternganga. Meteorit Mars. Itu NWA 7341, dikenal juga sebagai Black Beauty, dengan butiran zirkon berusia 4,4 miliar tahun. Salah satu meteorit Mars tertua yang pernah ditemukan. Potongan sekecil itu saja bernilai puluhan juta. Tapi lebih dari sekadar uang, di seluruh bumi hanya ada beberapa ratus gram. Setiap gramnya adalah harta kosmik, langka, romantis, mustahil ditemukan, bahkan dengan semua uang di dunia.
Kamu ngasih ini ke aku? Dia mengangguk, tenang, santai, seolah cuma ngasih oleh-oleh biasa. Iya, ini punyamu. Lalu, setelah jeda, suaranya merendah, serak. Kamu datang ke aku karena ini, kan? Perutku terasa kosong. Enggak, bukan. Aku tergagap, mencoba membela diri. Tapi otakku tiba-tiba menyala. Mengingat hari pertama aku setuju bantu kakakku. Saat aku bilang akan bawain sarapan, Erwin bertanya, ada sesuatu yang kamu inginkan? Dan pagi itu juga, kakakku bilang, ada seseorang di kampus yang punya meteorit Mars. Sekarang semuanya terasa terlalu cocok, terlalu pas. Aku pengen teriak, tapi aku nggak bisa bilang itu alasannya lagi. Aku nggak ngedeketin kamu karena ini, bisikku pelan. Erwin tersenyum kecil, sedih. Aku dapetin ini, karena aku pengen ngasih ke kamu. Aku menatap Black Beauty itu sepanjang hari. Dan aku nggak bisa berhenti mikirin tatapan Erwin waktu dia maksa kotak itu ke tanganku. Mata gelap dan dalam, lebih misterius daripada batu meteorit itu sendiri. Jangan bawain aku sarapan lagi. Mulai sekarang, aku yang akan nyari kamu. Kata-katanya terngiang di kepalaku, intim, hangat, tegas, nggak memberi ruang untuk salah paham. Aku menenggelamkan wajahku ke bantal dan menjerit dalam hati. Jadi, ini bukan cuma aku yang halu, kan? Antar orang dewasa, batasan biasanya jelas. Rasa suka bisa dikenali. Kecuali kakakku yang bodoh. Ngomong-ngomong soal dia, aku baru ingat harus ngabarin sesuatu. Erwin bakal ke Sofia @ Gunawarman restoran hari Sabtu. Dia langsung meledak. Apa sih masalahnya dia? Aku udah usaha mati-matian biar tempat ini rahasia. Julia aja belum tahu kita bakal makan di sana. Gimana caranya dia bisa tahu? Dia cenayang, dia ngehantui aku, apa dia kutukan hidupku? Jessica, aku selesai, aku rusak, aku ternoda, aku nggak bisa nikahin Julia. Aku pria terkutuk, aku mengusap pelipis, pusing. Itu makan malam kelas, nggak ada hubungannya sama kamu. Kenapa nggak bilang dari tadi? Dia langsung nelpon, nadanya berubah, terdengar agak bersalah. Kamu tahu nggak mereka pesan ruang di lantai mana? Aku tahu. Beda lantai sama ruanganmu. Jessica, kamu tahu banyak banget ya? Iya, karena aku juga ikut. Aku males jelasin panjang lebar, jadi langsung aja tanya. Kak, kamu pernah bilang ke orang-orang kalau kamu ke Sofia @ Gunawarman bareng aku? Hah, ngimpi. Tunggu, bulan lalu. Nada suaranya berubah santai banget. Iya, aku emang rencana mau nyatain cinta ke Julia lagi. Tapi aku nggak mau Erwin tahu. Jadi aku bilang ke orang-orang kalau aku liburan bareng kamu. Biar makin nyebar, aku omongin keras-keras dekat asrama. Pokoknya semua cowok di jurusan pasti dengar. Aku berhenti bernapas. Semuanya jadi jelas di kepalaku. Jadi, setiap kali kamu jalan sama Julia, kamu sengaja bilang lagi bareng aku? Dan pastiin Erwin dengerin? Persis. Aku tahu dia terobsesi sama Julia, jadi aku butuh pengalihan. Tapi, kok dia tetap aja tahu? Setiap rencana kamu, dia selalu satu langkah lebih cepat. Degupan jantungku bergemuruh. Bro, kataku, suara gemetar. Coba pikir baik-baik, gimana kalau selama ini Erwin memang jatuh cinta, tapi bukan ke Julia. Mungkin dia lagi ngejar orang lain. Keheningan panjang. Lalu akhirnya kakakku berkata pelan. Sekarang kamu ngomong gitu, Erwin kan udah kenal Julia dari tahun pertama. Tapi kenapa baru mulai ngejar 6 bulan lalu? Kemudian dia teriak kecil, kayak baru nemu benang merahnya dan langsung menutup telepon. Aku bahkan gak repot balas. Kepalaku terlalu sibuk dipenuhi kegembiraan karena telah menemukan sesuatu yang berharga. Aku buka chat Erwin Kuswanto dan mengirim pesan yang sudah kususun hati-hati. Erwin, aku gak bisa nerima meteorit ini. Aku bakal balikin pas hari Sabtu. Balasannya muncul seketika. Kenapa? Aku berusaha menahan senyum yang mau muncul sambil mengetik perlahan. Itu terlalu berharga, dan, antara laki-laki dan perempuan, aku cuma terima hadiah dari pacarku. Jantungku berdentum keras waktu kukirim pesan itu. Aku menahan napas, menunggu reaksi Erwin. 3 menit panjang berlalu. Lalu muncullah balasan yang tidak kuduga. Jessica, aku harus jawab apa untuk itu? Ada nada main-main di balik keputusasaan dalam kalimat itu. Seperti dia mengoper permainannya balik ke aku. Bukannya dia si jagoan serangan langsung? Kenapa sekarang main tarik ulur? Aku manyun secara mental, tapi tetap tersenyum. Terserah kamu mau jawab apa gelombang. Kali ini, dia balas instan lagi. Kalau begitu, aku mau kamu simpan hadiahnya.
Senyuman yang kutahan akhirnya pecah. Lalu, muncul pesan berikutnya. Tapi itu belum semuanya. Masih ada lagi. Kamu mau dengar? Checkmate. Aku masuk ke dalam perangkapnya, dan aku nggak peduli. Katakan, aku akan dengar. Erwin mengirim kartu berikutnya. Tapi aku cuma bakal ngomong itu ke pacarku. Dia balikkan lagi. Aku menatap ponselku, tertawa pelan. Pesan gombalnya bikin aku berdebar. Apa aku harus balikin pertanyaannya kayak dia? Tentu tidak. Sekarang giliranku buat serang langsung. Katakan, aku akan dengar. Beberapa detik berlalu. Lalu, sebuah voice note masuk. Aku tekan play. Jessica, katanya, suaranya sedikit serak. Aku nggak akan ada di kampus beberapa hari ini. Kita ketemu hari Sabtu. Dia menghela napas kecil, lelah, tapi penuh sayang. Jadi, jangan godain aku terus, ya? Nada rendah dan seraknya terdengar kayak bisikan lembut di telingaku. Aku putar ulang, 5 kali. Permisi, bukan aku yang ngegodain dia yang menggoda aku. Pipiku panas, jantungku berdebar-debar. Aku melayang dalam atmosfer manis dan berbinar. Sampai, Jessica, aku tahu jawabannya. Kakakku masuk ke chat seperti gempa bumi. Semuanya masuk akal sekarang. 6 bulan lalu, waktu aku mulai nyiapin buat nyatain cinta ke Julia, itu juga waktu Erwin Kuswanto mulai ngikutin aku. Julia bahkan gak ada di beberapa kesempatan, tapi aku tetap ketemu dia. Dan dia selalu kelihatan kayak mau ngomong sesuatu. Itu dia, harusnya itu jawabannya. Erwin Kuswanto selama ini jatuh cinta sama aku. Kakakku bener-bener udah hilang akal. Dia terus spam aku dengan teriakan dan tangisan secara bergantian, sampai akhirnya aku mute dan tidur nyenyak. Keesokan paginya, ketukan di pintu asrama membangunkanku. Seorang cewek yang gak kukenal berdiri di luar. Jessica di sini, ini sarapannya. Bingung, aku ambil kotaknya. Itu wadah termal mewah, berisi pastry hangat yang baru dibuat. Aku langsung tahu itu dari siapa. Begitu aku cek ponsel, benar saja ada pesan dari Erwin. Kalau udah dingin, dihangatkan, ya. Restoran tempat dia pesan bahkan gak melayani pengantaran. Dia pasti datang langsung dan ngatur waktu supaya pas dengan rutinitasku. Aku kirim stiker kucing yang membungkuk di atas mangkuk makanan. Erwin balas dengan stiker kucing yang menepuk kepala kucing lain. Anak baik. Aku langsung kebayang dia ngomong itu dengan wajah datarnya yang biasa dan hampir meledak karena gemas. Kami terus ngobrol santai sepanjang minggu, sampai akhirnya, Sabtu malam tiba. Erwin menjemputku dengan mobilnya untuk ke restoran Sofia at Gunawarman. Padahal baru 2 hari nggak ketemu, tapi rasanya aku gugup banget. Dia tampak baru datang dari acara formal, mengenakan coat wol hitam yang pas badan, kemeja dikancing sampai kerah. Elegan, dewasa, maskulin, dan agak bikin aku goyah. Suhu mobilnya udah pas, tanyanya sambil menyetel penghangat. Masih agak hangat, gumamku, tapi nggak apa-apa. Erwin menatapku lurus. Nggak berpaling. Aku menoleh ke arahnya, bingung. Dia menatap pipiku, lalu terkekeh pelan. Tapi mukamu merah. Pipiku masih hangat waktu kami masuk ke ruang privat restoran. Aku bahkan gak yakin blusnya udah hilang. Kamu mahasiswa baru yang main piano di festival budaya, iya? Begitu duduk, seorang cowok di depanku, satu kursi di samping, langsung buka suara. Beneran kamu, kan? Setengah tahun lalu kamu tampil di panggung. Aku sampai nambahin kontakmu setelah itu. Waktu itu, dosen di fakultas memang maksa aku tampil di acara festival akhir. Aku akhirnya mengiringi tarian klasik senior dengan piano. Cuma jadi pengisi latar, nggak terlalu mencolok. Tapi, di akhir acara, ketua jurusan malah ngumumin aku ke semua orang. Pianis muda tadi, Jessica, ya, dia juga punya bakat sastra luar biasa. Udah menang penghargaan sastra mahasiswa baru. Jessica, maju dong. Aku diseret ke panggung, berdiri di bawah sorotan lampu, dan senyum canggung selama 5 menit penuh. Nggak heran, aku jadi pusat perhatian malam itu. Banyak orang minta kontak, katanya buat diskusi akademik. Aku nggak nolak, tapi kecuali yang langsung ngirim pertanyaan, chat mereka nggak pernah kubuka. Sekarang kupikir-pikir, mungkin Erwin Kuswanto juga nambahin aku waktu itu. Aku tersenyum saat mengingatnya, lalu menjawab cowok itu dengan sopan. Setelah itu, aku melirik ke arah Erwin. Wajahnya tanpa ekspresi, tapi dia langsung pindah kursi dari sebelah kiriku ke kanan, membuat dirinya duduk di antara aku dan cowok tadi. Aku berkedip, lalu tertawa kecil. Mendekat, aku bertanya pelan. Jadi kamu juga ketemu aku waktu itu?
Erwin melirik ke arahku. Enggak. Sebelum aku sempat nanya lebih jauh, cowok dari tadi langsung nyadar dan menepuk lengan Erwin dengan senyum lebar. Kalian dateng bareng? Gila, klasik banget sih lo, dewa kampus. Nggak ngangka lo tipe yang begini. Kapan mulainya? Hah? Erwin nggak jawab. Salah satu teman sekamarnya malah ikut nimbrung sambil tertawa. Ada aja orang yang kelihatannya polos, tapi di balik layar licik ya minta ampun. Meja pun langsung pecah dengan tawa dan godaan. Di acara semacam ini, datang bareng lawan jenis udah cukup bilang semuanya, tanpa perlu klarifikasi. Aku menoleh ke Erwin sambil senyum menggoda. Erwin, mukamu merah, loh. Untungnya, nggak ada yang ngelewatin batas. Beberapa candaan ringan, lalu obrolan berlanjut seiring makin banyak orang berdatangan. Erwin bangkit untuk bantu ambil dessert yang dipesan khusus. Sementara aku main ponsel, aku merasa ada tatapan gak bersahabat. Aku mendongak, mata kami terkunci. Seorang cewek dari seberang ruangan menatap tanpa ragu. Kamu pacarnya Erwin? Tanyanya. Nada bicara datar dan to the point. Aku langsung paham situasinya. Enggak, jawabku tenang. Belum. Bibirnya menekuk, jelas dia nggak terkesan. Terus ngapain kamu di sini? Nadanya tajam, sinis banget. Lucunya, aku malah sedikit terhibur. Senyumku terbit tanpa ditahan, lalu aku kembali menunduk ke layar ponsel. Tepat saat itu, seorang cowok dari meja lain datang sambil bawa sebotol wine menuju kursi kosong Erwin. Aku langsung teringat kata-kata Erwin soal dia sering dipaksa minum di acara kayak gini. Refleks, aku angkat tangan. Dia nggak minum. Cewek tadi mendelik. Kamu siapa? Bisa-bisanya ngomong gitu? Erwin selalu minum tiap keluar bareng kita. Aku nggak membalas, cuma melirik ke arah pintu dan berseru pelan. Erwin, kamu mau minum? Erwin baru aja masuk lagi sambil bawa kotak dessert. Dia meletakkannya, lalu jalan mendekat. Nggak malam ini, katanya. Aku memiringkan kepala, nada suaraku santai, sengaja provokatif. Aku kelewatan, ya? Nggak sama sekali, jawabnya dengan senyum lembut. Cuma kamu yang boleh ngatur aku. Jadi, atur aja sepuasmu. Aku melirik ke arahnya. Senyumku licik, tapi nggak bilang apa-apa. Cowok yang membawa wine ketawa lalu pergi. Suasana pun kembali tenang. Cewek tadi, mungkin sadar dia kalah level, jadi diam. Tengah-tengah makan malam, aku izin ke toilet. Waktu keluar, kulihat Erwin berdiri santai di lorong, bersandar ke dinding. Dasi sudah dilepas, kancing atas bajunya terbuka. Penampilannya sedikit berantakan, tapi justru itu yang bikin jantungku lompat. Kamu nggak kabur ninggalin aku, kan? Candanya. Aku ikut bermain, menaikkan alis. Aku nggak tertarik ngadepin penggemar fanatikmu itu. Itu bikin dia diam sebentar. Lalu dia berdiri lebih tegak. Mau jalan sebentar? Aku berkedip. Bukannya harus balik? Nggak apa-apa, katanya, mendekat. Posturnya sedikit menunduk. Raut wajahnya yang biasanya elegan berubah jadi sesuatu yang lebih berbahaya. Ada yang belum sempat aku bilang waktu itu. Aku pikir, lebih baik disampaikan langsung. Kamu masih mau dengar? Aku rasa, aku udah nggak bisa nunggu lagi. Di belakang restoran Sofia @ Gunawarman, ada taman kecil dan danau buatan. Malam sudah turun, lampu-lampu hias berkelap-kelip di antara pepohonan. Erwin membawaku berjalan pelan menuju tepi danau, lalu mulai mengingat masa lalu. Waktu terakhir aku kesini, cuacanya masih hangat. Ada band main di outdoor. Aku mengerutkan kening. Suara bandnya kedengeran sampai dalam. Dia menggeleng. Aku jalan keluar. Kupikir kamu bakal ada di sana. Tapi waktu nggak lihat kamu, aku mulai keliling. Aku tertawa, dan waktu nggak nemu aku, kamu duduk di meja kakakku dan jadi pengganggu dia. Iya? Erwin Kuswanto langsung mengalihkan pandangan, canggung. Aku pikir, aku tunggu aja sedikit lebih lama. Aku nggak tahan. Aku tertawa keras. Dia berhenti berjalan saat kami tiba di tepi pagar danau, menatapku dengan ekspresi yang setengah jengkel, setengah sayang. Kamu tahu kan, malam itu kakakku mau nyatain perasaan kegebetannya, dan kamu hancurin semua rencananya. Satu persatu. Sekarang dia trauma. Ekspresi Erwin mengeras sepersekian detik. Kupikir, mereka udah jadian, gumamnya akhirnya. Lalu ia tersenyum, lembut, tak berdaya. Maaf, aku mau bilang kalau yang harusnya dapat permintaan maaf itu kakakku. Tapi sebelum sempat bicara, Erwin menatapku dengan serius. Maaf, Jessica, tapi aku memang orangnya seperti itu. Bahkan kalau aku tahu itu bakal ganggu dia, aku tetap nggak akan melewatkan kesempatan buat dekat sama kamu. Katanya dia nggak bisa nunggu.
Tapi sejak tadi kami jalan ke danau, dia selalu tenang, stabil, seolah menuntunku dengan sabar. Seperti yang dia lakukan sepanjang bulan ini. Kelihatannya aku yang memimpin permainan. Padahal, setiap langkah adalah gerakan yang udah dia rancang. Dia selalu tahu kapan harus maju sedikit, dorong lebih jauh. Seperti sekarang, angin musim gugur membawa hawa dingin danau, menyentuh lembut kulit kami. Dan di hembusan angin itu, dia menatapku dan berkata tanpa ragu, "Jessica, aku suka kamu. Aku udah suka kamu sejak pertama kali melihatmu. Aku memang sudah curiga." Permintaan pertemanan 6 bulan lalu. Cara dia terus mengejar kakakku karena salah paham. Meteorit Mars yang tak ternilai harganya. Semua petunjuk itu sudah jelas. Dan aku sudah mengumpulkannya menjadi satu kesimpulan. Tapi tetap saja, mendengar langsung dari mulutnya, membuat jantungku berdegup lagi. Dia melangkah lebih dekat, suaranya pelan dan sedikit gemetar. "Aku pengen kasih kamu hadiah lagi. Boleh?" Karena aku pernah bilang, aku cuma terima hadiah dari pacar. Aku nggak mundur. Sebaliknya, aku menatap matanya dan tersenyum. "Kenapa kamu nggak bilang? Hal lain apa lagi yang pengen kamu lakuin?" Karena dia pernah bilang, aku cuma ngomong hal-hal itu ke pacarku. Detak jantung kami terasa seperti saling menyambut. Seperti duel antara dua orang yang setara. Wajah Erwin yang tegas dan tajam kini melembut. Matanya menyipit membentuk cahaya yang menghipnotis. Dia menunduk, bibirnya nyaris menyentuh telingaku. Dengan suara rendah dan serak, dia berbisik, "Boleh, kupeluk kamu?" Aku membisikkan balik. Hadiah itu hak istimewa buat pacarku. Tapi pelukan, itu hak. Dia terdiam, kelopak matanya berkedip. Aku tersenyum. "Jadi, pacarku, kamu boleh pakai hakmu sekarang." Dan di detik aku melangkah ke dalam pelukannya, detak jantung kami terasa menyatu. Seperti dua bintang yang akhirnya terperangkap dalam orbit satu sama lain, berputar, mendekat, hingga berbagi gravitasi yang sama. Aku baru saja menyandarkan wajah di dadanya saat sebuah teriakan pecah dari pintu taman. "Hei, aku punya pacar sekarang, konfesku berhasil. Minum-minum malam ini gue yang traktir." Kalimatnya belum selesai. Seseorang, jelas cewek, menarik si tukang teriak itu dari pandangan. Tapi dua kalimat itu, udah cukup. "Itu pasti kakakku si tolol." Aku nggak tahan, aku tertawa, masih dalam pelukan Erwin. "Kamu tahu nggak, kakakku butuh 2 tahun buat ngumpulin keberanian nyatain cinta ke Julia. Dan kamu, Erwin, kamu tuh kayak pembalap MotoGP." Begitu aku mengucapkannya, aku langsung sadar kalimat itu terdengar salah. Aku buru-buru mau menariknya kembali. Tapi sebelum aku sempat ngomong apapun, Erwin menyentuh daguku pelan dan mengangkat wajahku. "Aku memang selalu cepat dalam mengambil keputusan," katanya. Dan sebelum aku sadar, aku udah menatap lurus ke dalam matanya. Begitu dekat, hidung kami hampir bersentuhan. Napas kami bercampur dalam jarak yang tak lagi ada. Lalu dia bertanya pelan, "Mau cium pacarmu nggak?" Epilog. Hari setelah aku resmi pacaran dengan Erwin Kuswanto, juga kebetulan jadi tenggat 1 bulan dari kesepakatanku dengan kakakku. Pagi itu aku terima transfer bank 80 juta. Bersama satu layar penuh ocehan panik dan penuh emosi dari kakakku. "Gimana kamu tahu aku berhasil?" "Aku berhasil Jessica, aku beneran berhasil. Ini hadiah dari kakakmu yang luar biasa, yang akhirnya punya pacar." "Itu benar Jessica, sekarang kamu punya kakak ipar. Namanya Julia, jangan lupa panggil dia begitu." Aku abaikan semuanya. Lalu teman asramaku kirim kontak dan pesan, "Jessica, kamu harus lihat postingan ini di forum kampus." Aku tap linknya, masih bingung. Sampai aku lihat judulnya, mencengangkan. Cewek bucin si penggemar fanatik muncul di acara makan malam kelas kami. Di bawahnya, si penulis nulis, "Tadi malam makan malam kelas kami. Harusnya cuma buat mahasiswa dan pacar mereka yang resmi. Tapi ada satu cewek nempel terus yang bahkan bukan pacarnya siapa-siapa, maksa datang sendiri. Dia katanya nganterin sarapan ke Ek setiap pagi, padahal dia nggak minta. Pernah nungguin Ek di luar asrama pas hujan. Terus tadi malam dia berani-beraninya ngelarang orang lain kasih minum ke dia. Sok posesif abis. Bener-bener gila." Lalu, dilampirkan foto blur yang jelas diambil diam-diam dari bawah meja. Sudut gelap, tapi profilnya jelas. Siapapun yang kenal aku pasti langsung tahu itu aku. Sesaat aku cuma menatap layar, bingung. Cewek semalam itu, ngapain sih, sumpah? Aku mulai mengkritik situasinya dalam hati sambil terus scroll, dan aku meledak ketawa.
Kolom komentar berubah jadi sesi roasting massal buat si OP. Lo yang mana semalam? Yakin sehat? Erwin bawa dia sendiri dan lo bilang dia maksa datang? Hahaha, lo cewek keuangan kelas 1 bukan sih? Yang dulu ditolak pas maba? Masih dendam ya mbak gelombang? Kalau lo punya mata, jelas banget. Kalau enggak, lo juga tuli. Enggak denger Erwin ngomong apa semalam? Lalu mulai muncul rasa penasaran. Emangnya Erwin ngomong apa sih semalam? Dan kemudian, balasan dari akun asli Erwin Kuswanto sendiri muncul. Ini Erwin Kuswanto. Tolong berhenti menyebarkan fitnah tentang pacarku. Aku yang mengejar dia. Kalau ada yang bucin di sini, ya aku. Semua tindakanmu, termasuk pencemaran nama baik, pelanggaran hak potret dan reputasi, sudah didokumentasikan. Aku akan melaporkannya ke pihak kampus dan mengambil langkah hukum jika perlu. Opsi terbaikmu sekarang, hapus postingan ini dan minta maaf. Segera. Komentar-komentar selanjutnya. Erwin Kuswanto FULL mode protektif. Bentar, aku pingsan, digotong ya. Apaan nih BOYFRIEND of the YEAR banget. Aku baru saja senyum sampai pipi panas. Saat satu komentar acak bikin tubuhku menegang. White, Justin Purnama tahu nggak nih? Senyumku membeku. Ya Tuhan, kakakku. Tepat sesuai dugaan. Panggilan maut dari dia langsung masuk. Jessica Purnama, apa itu postingan tentangmu? Jadi kamu yang bawa-bawa sarapan buat Erwin Kuswanto sambil kehujanan? Suaranya melengking sampai hampir pecah speaker. Aku panik menenangkannya. Kak, tenang. Ini nggak seperti yang kamu pikirkan. Jadi kamu nggak ngasih sarapan? Ngasih sih. Terus kenapa kamu lakuin itu? Bukannya kamu suruh aku flirting dikit? Haha, mungkin aku salah denger ya waktu itu. Aku mencoba bercanda biar suasana cair. Ayo dong kak, sisi positifnya gini, kita berdua dapet happy ending kan? Kamu dapet Dewi kampus, aku dapet Dewa kampus. Cocok. Dia teriak sekencang itu sampai HP-nya hampir getar sendiri. Kenapa Erwin Kuswanto manggil kamu pacarnya? Suaranya makin tinggi. Aku bisa merasakan hawa dingin dari ujung telepon. Lalu, samar-samar, suara teman sekamarnya terdengar. Justin Purnama, selamat ya. Sekarang kamu punya adik ipar. Tutup mulut, kakakku meraung. Dan sebelum telepon ditutup, dia sempat mendesis marah. Erwin Kuswanto, anak ANJ. Aku akan bunuh dia. Mantap, kakakku resmi sudah hilang akal. Ekstra, sudut pandang Erwin Kuswanto. Pertama kali Erwin Kuswanto melihat Jessica Purnama adalah sehari sebelum festival budaya kampus. Seorang teman sekelas menyeretnya ke aula latihan. Ia baru saja duduk di barisan belakang saat mendengar dentingan pertama dari piano. Ia mendongak, sorotan lampu tertuju pada penari di tengah panggung, tapi entah bagaimana, pandangan Erwin langsung jatuh pada gadis di sudut ruangan setengah tersembunyi di balik grand piano. Ia mengenakan gaun rajut panjang, kepala tertunduk, siluetnya lembut dan penuh konsentrasi. Momen yang biasa saja, tapi entah kenapa langsung mencengkeram hatinya. Ketika sekelompok cowok mendekati Jessica untuk meminta kontaknya, Erwin berdiri agak di belakang, diam mengamati. Saat mereka kembali sambil mengobrol, Erwin tetap terpaku di tempat. Hah, tanya temannya, nggak ikut balik? Erwin ragu sejenak, lalu berkata, kirim kontak dia ke aku. Temannya melongo, kontaknya dia? Erwin mengangguk, iya, kirim sekarang. Erwin Kuswanto bukan tipe yang kurang inisiatif. Saat Jessica tidak membalas pesannya keesokan harinya, ia langsung paham, namanya saja tidak cukup. Ia harus muncul langsung. Ia melibatkan teman-teman sekamarnya untuk ikut latihan pagi di dekat asrama putri, dengan alasan mengantarkan air. Selama berbulan-bulan, puluhan cewek mencoba mengajak Erwin bicara, tapi Jessica Purnama tidak sekalipun melirik ke arahnya. Karena Jessica memang tidak ke kafetaria buat sarapan. Dia selalu keluar dari asrama di menit terakhir. Dia juga jarang nongkrong di kampus kecuali untuk kelas. Jadi Erwin mengganti strategi, dekati kakaknya. Ia tahu Justin Purnama adalah kakak Jessica, dan memutuskan untuk mendekatinya. Tapi Justin malah mengira Erwin saingan cintanya. Tak masalah, Erwin Kuswanto tetap diam-diam mengitari orbit Jessica selama 6 bulan penuh. Ia tahu Jessica sudah jadi bintang baru di lingkup sastra kampus. Jadi ia membaca semua karya yang pernah Jessica publikasikan. Semakin banyak yang ia baca, semakin dalam ia jatuh. Ia tahu Jessica menyukai astronomi dan mengoleksi meteorit. Jadi ia memburu sepotong batu Mars. Keesokan harinya,
Ia sengaja membocorkan kabar itu sedikit saja, dan akhirnya ia mendapat pesan dari Jessica. Dia tahu alasannya menghubungi, tapi tak peduli. Jessica datang, dan begitu dia datang, Erwin tahu pasti caranya mempertahankan perhatian Jessica, bagaimana membuatnya tetap berada di jalur menuju dirinya. Erwin Kuswanto telah menjadi sosok yang penuh perhitungan, teliti, dan diam-diam terobsesi. Suatu hari, saat Jessica akhirnya mendengar seluruh cerita, dia menggoda. Jadi ini cinta pada pandangan pertama, ya? Erwin mencium keningnya dan berbisik. Bukan cuma itu. Bagi Erwin Kuswanto, ini bukan cuma cinta pada pandangan pertama. Newton melihat apel jatuh dan menemukan gravitasi. Erwin melihat Jessica dan merasakan hatinya tertarik dengan cara yang sama. Ia tidak sekadar jatuh cinta. Ia memahami cinta. Jessica adalah hukum tarik-menarik miliknya. Tamat. Terima kasih sudah menonton. Semoga hidupmu indah dan sampai jumpa di video berikutnya.